offline. Insya Allah nanti setelah UTS ya kita ketemu. Untuk apa? Biar kuliahnya bisa offline. Oke. Hmm, nah, oke. Udah muncul belum ya pengetahuan dasar mengenai kelompok Sudah, Pak. marxisme? Sudah Pak, kelihatan Pak. Sudah Pak. Oke. Mungkin hari ini saya mau banyak inilah banyak pengen tahu teman-teman terkait apa sih tujuan gitu, tujuan teman-teman setelah nanti lulus dari uh, Trisakti gitu. Jadi mau ngapain gitu setelah ini. Nah, nanti kita coba saling diskusi bareng gitu karena kalau dari teman-teman uh, udah mau semester 2 terus nanti ke depannya nggak ada planning ya repot gitu. Oke, nanti kalau teman-teman ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, itu silahkan nggak apa-apa diinterupsi. Misalnya out of topic pun nggak apa-apa, silahkan ditanyakan. Jadi supaya kita bisa enak gitu, supaya bisa apa ya saling. Saya juga pengen tahu dari pandangan teman-teman kayak gimana. Nah, nanti dari saya juga siapa tahu bisa ada insight buat teman-teman. Jadi teman-teman dapat masukan atau teman-teman bisa pikiran gitu. Oh iya ya, harusnya seperti ini. Gitu. Jadi kenapa saya ngomong gini karena selama dari hari Jumat minggu lalu lah. Jadi Jumat minggu lalu tuh ini salah satu alasan kenapa kita nggak bisa kuliah di hari Senin kemarin. Jadi Jumat minggu lalu eh jam 5 sore itu saya ke bandara, terus habis itu dari bandara terus ke tempat temen jam 10 malam kita jalan. Kita jalan naik mobil ke Jogja bertiga. Nah, sampai Jogja sekitar jam 9 pagi. Nah, habis itu jam 10 saya ngajar di Tera sampai jam setengah satu. Terus habis itu istirahat makan, sholat. Jam 1 itu kuliah lagi, ngajar ITL. Trisakti. Terus sorenya, nah ke rumah. Nah, kebetulan adik saya hari Minggunya nikah. Kebetulan saya jadi wali nikah. Nah, hari Minggunya setelah nikah, hari Minggu sorenya saya ke Jogja ketemu orang KI. Hari Senin saya juga masih rapat sama orang KI. Hari Selasa itu pulang ke Jakarta. Nah, nyampe tadi pagi jam 4, terus kerja kan di MRT jam 8. Terus habis itu, nah sekarang ngajar teman-teman. Nah, selama perjalanan itu ada salah satu teman yang nanya gitu, aktivitasnya sepadat itu memang nggak capek. Nah, pertanyaannya kayak gitu. Karena setelah ngajar ini, nanti saya jam 3 udah harus ke LRT Jabu, terus sorenya, jam 6-nya ketemu sama orang kementerian gitu. Nah, berarti mungkin sampai jam 10, jam 11 malam baru selesai aktivitas hari ini. Nah, sama, besok pun kerja lagi dari jam 6 sampai jam 3 sore, terus habis itu ke kantor Angkasa Pura II. Nah, malamnya jam 7 ngajar di Tera. Cuma juga sama, kerja di MRT, terus ngajar Trisakti, terus ke ITERA. Nah, kebanyakan teman-teman tuh pada nanya kerja se-effort itu gitu, kenapa harus dilakuin semuanya? Nah, jawabannya satu gitu. Saya pengen umur 40 udah nggak jadi karyawan. Jadi udah bisa jadi pengusaha full, jadi dosen sama jadi konsultan. Itu nggak perlu kerja kantoran lagi, tapi punya duit gitu. Nah, terus si teman saya tuh nanya, bukannya
kerja di MRT itu udah cukup ya. Nah, cukup itu karena untuk zaman sekarang. Kita coba lihatlah teman-teman atau saudara yang jadi PNS ketika mereka pensiun kan gaya hidupnya pasti jauh berubah ya. Padahal kalau udah tua, teman-teman bukannya makin sehat, tapi lebih sering sakit-sakitan gitu. Terus di sisi lain teman-teman udah nggak punya tenaga lagi buat kerja pasti. Jadi selama masih muda harus terus gitu, harus terus punya semangat, punya target yang harus dikejar. Nah, dari teman saya itu jadi mikir gitu, oh iya, kalau memang nggak seperti itu ya akan jadi pegawai akan selamanya gitu. Ketika udah 58 pensiun, baru mulai usaha, iya kalau sukses. Kalau bangkrut ya nggak jadi apa-apa, nggak punya apa-apa di masa tua. Ya kalau kalian punya keluarga yang sayang gitu. Kalau keluarga kalian nggak sayang, dititipin di panti jompo kan sedih gitu ya. Karena yang harus kita ingat, kita itu butuh duit sampai kita meninggal gitu. Bukan cuma sampai pensiun. Kalau teman-teman dikasih umur sampai 90 tahun ya, berarti dari umur pensiun sampai umur 90 tahun waktu meninggal, itu tetap butuh duit gitu. Sementara kalau nggak disiapin dari muda ya susah gitu. Nggak akan kumpul lah atau nggak bisa gitu untuk hidup enak. Mungkin kalau teman-teman tahu Bambang Pacul ya, orang partai PDIP, kan dia pernah bilang tuh, kalau kalian mau hidup enak di Indonesia, syaratnya itu cuma tiga gitu. Kalau kalian nggak punya jabatan, ya kalian harus punya uang. Kalau nggak punya uang, ya kalian harus pintar. Gitu. Itu cara hidup enak di Indonesia. Punya uang, atau punya jabatan, atau teman-teman pintar. Nah, minimal pilih satu dari tiga itu. Kalau pengen hidup enak, gitu ya. Kecuali kalau ya kalian pengen hidupnya ya capek gitu, capek sampai masa tua capek gitu. Itu mungkin nggak perlu lah seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen hidup enak ya pilih satu dari tiga itu. Kalau bisa pilih dua ya lebih bagus. Pilih satu pun udah oke gitu. Nah, itu semua bisa teman-teman bangun, bisa teman-teman uh, mulai itu dari diri sendiri. Nah, saya nggak tahu nih, teman-teman yang saya kasih tugas buat jualan udah sampai sejauh mana gitu. Mungkin ya, mungkin saya nggak mau seuzon, tapi mungkin yang jalan cuma baru satu atau dua kelompok gitu. Kelompok yang lain mungkin belum jalan gitu. Itu nggak apa-apa. Karena di ITERA itu sama sekali nggak jalan. Jadi duitnya dibalikin ke saya gitu. Duitnya dibalikin. Nah, ini apa sih arti dari jadi artinya itu kita udah ngasih semangat, udah kasih modal. Yang modal itu nggak perlu teman-teman balikin gitu, asal dijalanin bisnisnya. Tapi kalau nggak dijalanin bisnisnya ya udah gitu. Nah, kalau di ITERA kesepakatan dibalikin. Akhirnya dibalikin karena nggak dijalanin. Nah, ini menandakan bahwa semua orang itu pengen sukses, tapi nggak semua orang pengen ngerasa capek. Gitu. Jadi kalau ada orang sukses, ngiri, ngiri. Tapi kalau misalnya mau ditawarin, ayolah kita bareng-bareng, gitu capek-capek bareng. Itu nggak semua orang mau. Nah, itulah salah satu dampak atau jeleknya media sosial zaman sekarang. Kebanyakan orang-orang itu pengennya dapat yang instan. Ya teman-teman, misalnya ada yang follow Atta Halilintar gitu ya. Nanti komen, subscribe, nanti dikasih duit 100.000 contohnya. Atau misalnya ada uh, apa TikTokers gitu, dia kayak pengen ngasih gitu 10 juta, ya coba dong komen terus nanti kasih alasan kenapa saya harus ngasih. Nah, kayak gitu-gitu tuh orang Indonesia banyak banget yang komen.
yang percaya gitu bahwa kita itu bisa hidup dari belas kasihan orang lain. Nah, itu yang teman-teman harus mulai rubah mindset bahwa kalau kalian pengen hidup enak, ya dari diri sendiri, jangan pernah bergantung sama orang lain. Gitu. Saya pengen cerita kayak gini kenapa? Karena gini loh, semenjak saya ngejalanin bukan cuma satu kerjaan ya, bukan cuma kerja di MRT Top, itu uh, insya Allah lah hidupnya tuh ya lebih enak gitu karena memang punya rezeki lebih. Nah, cuman tadi memang capeknya luar biasa gitu. Saya mungkin pernah cerita ya sama teman-teman kalau dari 2013 bulan November lah, saya tuh tidur paling lama 4 jam. Berarti udah 11 tahun lebih saya ngejalanin ritme kerja seperti ini. Tapi impact-nya apa gitu? Ya impact-nya kayak udah tahun ketiga lah ini saya nggak pernah ngambil gaji MRT. Dapat dari luar gitu, dari konser, jadi konsultan, terus bisnis gitu. Ya salah satu impact-nya itu. Nah, saya tuh harap teman-teman punya semangat yang lebih dari saya gitu, lebih tinggi semangatnya. Ini daripada nanti teman-teman lulus terus nggak punya semangat atau daya juang, itu yang teman-teman akan merasa repot. Teman-teman nggak pinter nggak apa-apa, tapi teman-teman punya daya juang. Nah, zaman sekarang anak-anak Gen Z, jadi kalau teman-teman itu kan Gen Z kan, nah itu kan istilahnya adalah generasi strawberry. Jadi nggak bisa yang dibikin capek sedikit gitu. Karena apa? Karena teman-teman hidup ketika media sosial itu mulai booming. Jadi teman-teman selalu dipamerkan sama eh, TikTokers atau orang-orang yang eh, apa influencer yang hidupnya ya mamerin harta gitu. Jadi mindsetnya adalah oh enak ya punya duit gitu. Cuma teman-teman lupa bahwa semua itu butuh proses. Ya, proses ini yang kadang-kadang anak muda itu nggak mau ngelakuin. Cuma kalau masalah duitnya itu mau. Itu nggak cuma kalian aja, kebanyakan saya di kantor atau waktu berbisnis pun sama. Banyak orang yang kayak gitu. Jadi saya harap jadi renungan ya buat teman-teman semua. Kalau masalah pelajaran, itu teman-teman cari di Google, saya yakin udah pasti teman-teman bisa baca kok. Jauh lebih lengkap dari apa yang saya sampaikan. Cuman, saya tuh pengen punya impact buat teman-teman. Impact-nya ya kayak ngasih semangat gitu. Ngasih semangat. Yang mungkin teman-teman nggak dapetin itu di rumah. Jadi teman-teman dari background keluarga yang beda-beda, saya harap di sini kuliah di Trisakti ini teman-teman jadi punya semangat yang sama gitu ketika nanti lulus. Jadi eh, saya yakin lah. Mungkin saya mau tanya deh. Dari ini jawab jujur aja nggak masalah. Saya juga nggak akan marah. Yang yang 100.000 itu yang belum mulai diputarin buat usaha ada berapa kelompok? Resen aja nggak apa-apa. Udah, udah menjalani semua berarti. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mungkin ada satu atau dua yang cerita apa kesulitannya gitu. Kalau emang udah dijalanin harusnya udah nemu tuh kesulitan-kesulitannya apa. Target Ya, marketnya, Pak. Apa? Target marketnya. Oh, target market. Apa jualannya apa, Mas?
Kalau saya risol Pak, kelompok Oh, saya. risol. Oke. Nah, selama ini dijualnya kemana? Baru kayak nawarin ke orang-orang terdekat doang sih, kayak temen, terus juga kayak ke keluarga-keluarga gitu doang sih Pak. Hmm. Pernah kepikiran nggak dititipin di warung gitu, Mas? Eh belum sih Pak. Kalau Ah, kemarin sih oke. pikiran Oke. Sip, sip. Makasih, Mas Dimas. Yang lain? sama Ada lagi Pak. yang... Sama, Sama Pak. Pak, market. Sama paling yang susah ini sih Pak, kayak eh, orang yang akan tahu barang yang saya jual itu masih belum terlalu banyak yang tahu gitu. Oh, apa tuh, Mas? Saya jualan sama kelompok saya itu jual coffee beer Pak. Oh, coffee beer. Oke. Iya, jadi karena ada penamaan bir itu, jadi ada yang berasumsi itu minuman haram Pak. Oh, Padahal ya. minuman kopi yang dikasihin soda gitu aja. Ya, Seperti itu Pak. benar. Berarti susahnya karena ini ya, karena kata-kata birnya ya. Iya betul Pak. Betul, Pak. Hmm, oke. Yang lain? Ada lagi? Ini Pak, dari bahan Pak. Apa? Jualan apa, Mbak? Saya jualan piscok Pak. Jadi Oh, pisau. bahannya itu kan nggak tahan lama gitu. Terus kalau misalkan orderannya sedikit kan otomatis jadi pada numpuk di rumah, takutnya ntar jadi ujung-ujungnya kalau nggak ada yang order bisa kebuang gitu Pak. Tapi sejauh ini Hmm, sih alhamdulillah oh, oke, lancar. oke. Jadi, ya, kalau kalian udah ngejalanin, pasti akan tahu lah masalahnya kan. Jadi, gini, teman-teman. Saya dulu mulai bis mulai jualan, belajar jualan kan memang 2010 ya. Cuman waktu itu ya sekedar jualan aja. Sekedar jualan, harapannya apa yang kita jual bisa laku, terus besok bisa jualan lagi dengan jumlah yang lebih banyak. Nah, kalau dulu kayak gitu, itu 2010. Saya mulai ngerasa, oh, jualan itu harus punya sesuatu yang beda gitu. Itu waktu 2017. Jadi waktu 2017 itu saya jualan jualan binder. Jadi kalau teman-teman cari di Instagram atau di Tokped itu ada namanya Stationery of Dudu. Saya nggak tahu teman-teman pernah dengar merek ini nggak? Namanya Stationery of Dudu. Jadi Stationery of Dudu tuh waktu itu saya join sama teman 2017. Terus cari investor gitu, sama investornya diginiin. Kalau si binder Stationery of Dudu ini bisa tembus ke Gramet, saya berani invest 150 juta. Waktu itu bilang gitu. Nah, dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan lah, 4 bulan sekian, itu udah bisa masuk ke Gramet dan udah dipajang di Gramet. Nah, akhirnya ya dapat suntikan dana, terus perputaran duitnya itu antara 50 sampai 78 juta per bulan. Waktu itu 2017 perputaran duitnya. Nah, dari situ jadi titik balik tuh bahwa oh ternyata jualan itu nggak susah selama kita tahu ke arah mana barang ini mau dibawa. Nah, sampai ya akhirnya terus terus berkembang. Cuman sekarang saya udah nggak join di Stationery of Dudu ya, karena memang akhirnya ada keluarganya yang join juga. Nah, saya nggak bisa kalau bisnis saya sendiri terus mereka ada 2 orang dari bapak yang sama, artinya saudara kandung join di tempat yang sama itu nggak bisa. Kenapa? Karena kalau bisnis itu udah pasti ada voting. Nah, kalau voting itu pasti yang kakak beradik ini pasti punya tujuan yang sama. Nah, itu nggak akan bisa, nggak akan langgeng. Akhirnya saya mundur dari bisnis itu. Nah, cuman eh 2020
satu itu saya diajak join lagi. Kenapa? Karena bilang bahwa stuck gitu, udah stuck. Jadi butuh orang yang buat ngembangin bisnisnya lagi. Nah, cuman saya nolak gitu. Nah, poinnya adalah yang mahal itu sebenarnya teman-teman mau susah apapun jualannya, mau apapun jualannya, teman-teman selama teman-teman itu punya ide, punya tujuan yang jelas, tujuan itu mau dibawa kemana, apa jualannya ini mau dibawa kemana, itu pasti akan gampang. Sebagai bocoran ya buat teman-teman. Orang-orang yang bisa sampai posisi yang top level manajemen, artinya sampai di level direksi. Kalau di perusahaan swasta, itu rata-rata orang yang mengawali karir jadi sales. Nggak usah di perusahaan swasta. Orang-orang yang di kayak Wijaya Karya, Wika Beton, Land, Land Industri, Adikarya, itu orang-orang yang ngejabat jadi project manager, itu mereka sebagian besar punya background jadi sales. Gitu. Jadi sales yang tanggung jawabnya adalah ngedilin project. Nah, nanti ketika project jalan, mereka lah yang ada di posisi PM, project manager. Jadi, kenapa saya kasih tugas teman-teman cuma modal 100.000? Karena gini, teman-teman dengan modal segitu tuh akan dipaksa untuk mikir gimana caranya duit ini harus muter, harus jalan gitu. Jadi, ya saya cukup apresiasi ya teman-teman bisa jalan. Karena yang di ITERA itu saya kasih modal 300.000, sama sekali nggak ada yang jalan. Akhirnya duitnya dibalikin ke saya. Gitu. Artinya di sini kan berarti bukan soal berapa banyak modal kan, tapi seberapa besar niat teman-teman untuk ngerjain tugas tersebut. Tapi percaya sama saya, tugas ini itu akan jadi dasar buat teman-teman nanti bisa survive ketika udah lulus. Karena kalau teman-teman mindsetnya, saya pengen kerja di perusahaan atau di PT KAI misalnya. Kalau saya tanya ya, kapan PT KAI akan open recruitment lagi? Teman-teman lulus 2027 ya. Nah, di 2027 itu, kapan KAI akan ngadain rekrutmen? Misalnya teman-teman lulus bulan Desember gitu, dapat ijazah Desember. Ternyata KAI rekrutmen bulan September 2027. Berarti teman-teman belum dapat ijazah, nggak bisa daftar. Ternyata ada rekrutmen lagi 2030. Masa iya harus nganggur 3 tahun gitu? Kan nggak mungkin. Nah, paling simpel adalah teman-teman jualan. Makanya disitulah mental itu dibentuk. Tuh. Saya sekarang udah punya grup, jadi udah punya grup, Davamas Group namanya. Itu kita punya 5 PT sama 2 CV. Gitu. Omset tahunannya itu udah di angka 13 M omset tahunan. Jadi saya tuh pengen teman-teman kayak gitu, punya pandangan yang nggak harus jadi karyawan teman-teman untuk hidup. Bahkan kalau yang jadi orang kaya ya bukan yang jadi karyawan, yang jadi pengusaha gitu. Nggak apa-apa nanti teman-teman jadi karyawan, cuman jangan terlalu lama di zona nyaman. Gitu. Jadi sebisa mungkin udah mulai mikirin bisnis, makanya ini sebagai permulaan yang teman-teman kalau bisa dilanjut nanti. Kalau yang jualannya gorengan, coba bisa diperbanyak tuh titik ke kantin, gitu kerjasama misalnya teman-teman jualnya 700 kan, jadi di kantin bisa dijualnya 1.000, itu juga bisa. Atau misalnya yang coffee beer gitu ya, teman-teman bisa bungkus itu jadi minuman, itu minuman kemasan yang gelasan gitu loh, yang pakai gelas, nanti dikasih merek apa, jadi bukan coffee beer gitu, tapi cuma dikasih merek, titipin di kantin, di packaging dengan bagus, itu juga bisa gitu. Atau teman-teman ada yang sampai sekarang nggak yakin nih sama bisnisnya, itu pengen ganti bisnis, mungkin teman-teman bisa coba beli bibit parfum, beli alkohol, terus teman-teman beli tempat kecil-kecil buat bikin parfum mobil yang digantung tuh, itu kan bisa juga.
gitu. Jadi sebenarnya banyak. Nah, saya tuh pengen teman-teman ketika lulus tadi di dalam mindset teman-teman tuh bukan jadi karyawan, tapi saya nanti akan jadi pengusaha. Gitu. Jadi karyawan nggak masalah, cuman jangan terlalu lama di zona nyaman tersebut. Jadi karyawan itu nyaman. Saya ngejalanin itu jadi karyawan di MRT itu nyaman. Nyamannya apa? Ya kerjaan mau sebanyak apapun atau sesedikit mungkin, gaji saya tetap sama. Gitu. Tiap tanggal 25 udah pasti gajian. Cuman apa? Cuman ya flat hidupnya, gitu. Nggak yang menantang. Nah, kalau jadi pengusaha, itu naik turun lah. Kita dipaksa tiap hari mikir hari ini mau ngapain. Nah, kalau jadi dosen kayak gini, itu yang saya cari apa? Yang saya cari adalah gimana caranya saya bisa punya impact buat orang lain. Gitu. Jadi ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari, sampai sekarang saya pelajari, biar nggak lupa, biar jadi amal jariah. Terus kalau saya jadi konsultan, itu adalah waktu saya buat nambah relasi, ketemu orang-orang yang jauh lebih senior dari saya, buat masuk ke circle mereka. Karena nggak bisa dipungkiri, teman-teman, kalau kalian pengen sukses lebih cepat, bergaulah sama orang-orang yang punya umur 15 sampai 20 tahun di atas kalian. Gitu. Karena mereka udah pasti punya jabatan, punya pengalaman yang jauh di atas kita. Gitu. Makanya harus bisa masuk ke circle mereka. Nah, saya jadi dosen, saya jadi konsultan, itu salah satu cara buat masuk ke circle bapak-bapak yang senior. Gitu. Nah, itu tuh eh, saya harap teman-teman bisa ini ya. Saya nggak nakut-nakutin sih, tapi teman-teman punya semangat yang sama. Gitu. Punya semangat yang, ayolah, gitu. Saya pengen sukses. Saya kemarin baru lihat video di Instagram. Jadi di Cina tuh anak-anak dihukum ini, dihukum buat ngangkatin di tangan kiri pegang batu bata dua gitu diangkat, terus yang sebelah kanan pegang buku diangkat juga. Jadi si gurunya ngomong, gimana capek kalian ngangkat batu bata? Ya capek. Berat yang mana, tangan kiri atau tangan kanan? Katanya berat tangan kiri. Ya itu, terus kata gurunya, ya itu kalau kalian lebih milih buat mainan, lebih buat main santai-santai daripada untuk belajar dengan serius. Ya nanti ketika sudah tua, ya makin capek hidupnya. Jadi kalau kasarnya gini, kalau kalian nggak mau capek karena belajar, ya kalian harus mau capek karena hidup miskin. Nah, kasarnya kayak gitu. Saya pernah baca quotes itu, cuman saya lupa di Instagram atau di YouTube. Gitu. Jadi saya harap teman-teman punya semangat yang sama. Semangat. Makanya saya suka cerita gitu, teman-teman, apa nih yang jadi keraguan setelah lulus gitu. Karena pada dasarnya tadi saya punya beberapa pengalaman yang mungkin ketika saya share ke teman-teman bisa berguna buat teman-teman semua. Karena saya ngejalanin usaha juga benar-benar bukan modal dari orang tua, benar-benar nyisihin gaji, terus dari situ pelan-pelan mulai buka usaha gitu. Kalau yang 2021 waktu saya udah beneran bisa apa bikin PT, itu modalnya juga pinjam ke orang-orang gitu, yang sekiranya bisa percaya ke saya. Jadi saya harap eh, teman-teman mulai serius lah gitu ketika lulus mau ngapain. Jadi pelajaran yang kalian pelajari di kelas itu, ya kalau kalian kerjanya di perkeretaapian ya kepake gitu. Tapi siapa yang bisa jamin kalian akan kerja di operator kan? Kalau memang rezeki kalian dari jadi pengusaha, berarti ilmu kuliah yang ada di kelas kan berarti bisa nggak kepake gitu.
atau kepake cuman sedikit. Nah, tapi kalau teman-teman punya semangat hidup, punya semangat, punya target yang harus dikejar, itu kan teman-teman mau apapun profesinya ya, kalian akan punya passion buat ngejar itu. Bisa tough gitu loh, bisa kerja keras. Jadi kalau eh, sekarang ini teman-teman belum punya mimpi, belum punya target ya, coba dibuat kayak yang dulu tuh 100 target. Itu kan teman-teman harus konsisten buat ngejar itu. Kalau apa eh, itu ya sedikit masukan dari saya. Jadi teman-teman eh, silahkan setelah ini mulai dipikir lagi, terus mulai merefleksikan diri lagi. Jadi intinya teman-teman ngenalin diri lah. Saya tuh passionnya di sini ternyata. Saya lebih senangnya jualan. Saya dapat tugas dari Pak Fahmi buat jualan nih. Ternyata senang saya nggak jadi beban. Nah itu kan berarti oh, apa saya nanti akan serius untuk jualan, untuk usaha. Ya, kita ke ini materinya udah muncul ya. Udah, Oke. Kak. Oke, jadi kita mau bahas terkait kelompok informasi masyarakat. Jadi kita tuh sekarang udah ada di era digital. Jadi ini juga salah satu masalah juga gitu, bahwa ketika teknologi ini makin berkembang, maka banyak sektor yang tidak membutuhkan lagi sumber daya manusia untuk bekerja di dalamnya. Kayak yang teman-teman paling bisa lihat adalah tukang jaga pintu tol. Kalau dulu kan banyak ya, kalau sekarang udah tinggal tap tap tap, berarti makin banyak orang yang nggak bisa kerja di pintu tol gitu buat tap, atau tukang jaga parkiran itu juga udah mulai banyak yang berkurang karena semuanya udah pakai e-money sekarang. Nah, ini yang teman-teman juga harus pikirkan atau concern lah, bahwa oh iya zaman sekarang udah zaman digital, kalau kerjaan atau keterampilan yang saya bisa itu ternyata bisa digantikan oleh komputer, berarti saya terancam. Nah, aspek kehidupan tidak terlepas dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi. Dari pendidikan yang dulunya manual base, sekarang udah electronic base. Ya, teman-teman udah pakai laptop. Jadi pergeseran pola pikir. Nah ini nih pola pikir. Jadi kalau teman-teman masih punya pola pikir yang jadul, kayak orang-orang zaman dulu, kalau nyari duit itu harus jadi PNS atau karyawan BUMN, itu salah besar gitu. Teman-teman nggak akan bisa kaya raya kalau jadi karyawan. Serius, percaya sama saya. Karena rezekinya itu ketakar. Gajian sebulan sekali. Nanti, oh gaji misalnya 10 juta. Ah, saya buat nyicil rumah lah. Cicilan misalnya udah 4 juta. Udah hampir setengah dari gaji. Terus nabung dana darurat. Habis itu naik gaji 2 juta jadi 12. Apa yang dilakukan kalau teman-teman punya mental karyawan? Ya teman-teman akan pakai duit 2 juta itu untuk kredit, entah mobil, entah motor, gitu. Jadi pola pikir ini nih yang penting banget. Terus pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam akses dan distribusi informasi. Nah, coba teman-teman mulai pelajari gimana caranya finansial pengelolaan uang. Gitu. Kalau punya uang, itu instrumen investasinya enaknya ke arah mana aja. Itu coba teman-teman baca. Masyarakat Indonesia akan semakin mudah dalam mengakses informasi melalui berbagai platform. Nah ini, makanya di tugas, itu kenapa saya mewajibkan teman-teman untuk bikin status, atau teman-teman jualan di Tokopedia atau Shopee, atau Bukalapak gitu. Atau teman-teman bikin Instagram khusus untuk jualan produk yang kalian
punya, itu kan bisa juga karena memang udah secepat itu memang perkembangan sekarang. Nah, masyarakat digital adalah realitas hidup di abad 21 di mana manusia dalam berbagai sektor kehidupannya terpaut dengan IT dan teknologi digital. Kayak yang dulu pasarnya tatap muka, sekarang udah bisa online pun teman-teman udah bisa beli barang. Ini kan jadi perubahan ya, perubahan kebiasaan di masyarakat. Nah, kalau teman-teman ketika lulus nanti pengen fokus jadi pengusaha, nah ini pelajari nih budaya yang ada di masyarakat. Cuman saya pesan ada 4 sektor, ada 2 sektor yang kalau teman-teman bisnis itu paling bagus. 2 sektor itu adalah pendidikan sama kesehatan. Pendidikan sama kesehatan. Ini kalau teman-teman mau coba bisnis yang secara kebutuhan masyarakat paling banyak ya di dua bidang ini. Yang ibaratnya teman-teman bisa dapat profit banyak gitu di pendidikan sama kesehatan. Bahkan di APBN kita 50% APBN itu masuk ke 2 sektor ini, pendidikan sama kesehatan. Ini menandakan bahwa memang 2 area ini sangat vital buat masyarakat luas. Ini yang bisnis paling bagus. Tapi ada 4 sektor yang mau dilanda isu global apapun, dia nggak akan pernah bisa eh, tersingkir gitu lah. Masih bisa bertahan dari zaman nenek moyang kita dulu. 4 sektor itu adalah bertani, bertani, terus habis itu dagang, terus habis itu nelayan, nelayan, sama satu lagi berkebun, berkebun. Jadi bertani, berdagang, nelayan, sama berkebun. Bertani itu kalau teman-teman nanamnya kayak apa padi, singkong gitu, eh, itu bertani itu. Terus apa? Misalnya tembakau itu bertani. Kalau berkebun tuh teman-teman beli lahan sawit, nah itu berkebun tuh. Nah, 4 sektor ini yang mau dilanda apapun itu nggak akan goyang lah. Dia masih akan bertahan karena sangat dibutuhkan oleh semua lapisan masyarakat. 4 ini. Jadi kalau mau bisnis ya ini pendidikan kesehatan atau di 4 sektor ini yang memang udah sustainable. Ini udah terbukti paten lah 4 sektor ini. Tani, berdagang, nelayan, sama berkebun. Nah, hasil survei APJI ini penyelenggara internet tahun 2018 itu bahwa 64,8% orang yang main internet di Indonesia atau 171,17 juta jiwa dari total penduduk 264,16 juta orang. Jadi 64%, hampir 65% orang Indonesia itu punya akses buat connect ke internet. Pertumbuhannya itu 10,12% dalam 1 tahun. Pertumbuhan penggunanya itu ada penambahan sekitar 27,916. 0,63 persentase pertumbuhan penduduk dalam 1 tahun. Nah, inilah kenapa teman-teman harus jualan. Tugas jualannya kan juga harus menggunakan medsos dan lain-lainnya. Ya karena ini, teman-teman kalau mau cepat dikenal bisnisnya, ya harus terjun ke internet. Itu harus. Ya, sebentar ya, saya stop share dulu. Bentar. Saya stop share dulu.
Oke, nah udah jelas ya dari itu suara saya. Muncul nggak suaranya? Sudah, Pak. Muncul Pak, Oke, oke. muncul Pak. Nah, secara aksesibilitas, nah ini. Jadi di kita itu punya nih, punya 575 BTS pembangunan. BTS itu ini teman-teman bisa internetan, bisa dapat sinyal dari HP karena BTS atau Best Transceiver Station kalau kepanjangannya. Nah, di Indonesia kita juga punya namanya Palaparing. Palaparing ini adalah fiber optik yang dari ujung Aceh sampai ke ujung Papua. Ini udah jadi nih si Palaparing ini sekarang. Jadi dibagi tiga, paket barat, paket tengah, sama paket timur. Nah, yang punya paket barat sama paket timur itu swasta. Nama PT-nya Moratelindo. Paket tengah baru yang punyanya PT Telkom. Cuman, nah, Kominfo targetkan 5.000 BTS daerah terpencil. Nah, cuman ini udah dikorupsi ya. Kalau teman-teman baca berita korupsi di Kominfo untuk korupsi BTS. Teman-teman nanti bisa lihatlah berapa triliun gitu bisa korupsi. Jadi kalau ini sebenarnya dulu bisa tersambung semua tanpa korupsi, itu semua area di Indonesia harusnya udah bisa dapat koneksi internet gitu. Bahkan sampai area 3T. Terluar, tertinggal. Satu lagi saya lupa. 3T. Ini tertinggal, terdepan, sama terluar. Artinya terdepan tuh maksudnya yang pulau-pulau yang paling terpencil, paling di luar daerah perbatasan antara Indonesia dengan negara lain. Terdepan, terluar, itu yang seperti itu daerah. Jadi ada 3T. Makanya kalau teman-teman mau bisnis ya harus melek internet kalau zaman sekarang ya. Nah, offline to online, online lebih murah daripada offline. Tidak harus punya produk, tidak perlu ada toko atau gudang, menjangkau konsumen yang lebih luas, berjualan selama 24 jam, dapat dikerjakan di mana saja, promosi lebih murah, irit tenaga kerja, dengan IT lebih terpercaya dan lebih profesional. Jadi kalau kita punya alamat website zaman sekarang tuh teman-teman udah dianggap lebih kredibel lah, lebih dipercaya sama orang-orang. Sebentar, saya ini. Nah, ciri generasi digital. Ciri generasi digital. Jadi identitas generasi digital rame-rame membuat akun di Facebook, Twitter, Pet. Kalau dulu ada Pet ya, sekarang bangkrut. Saya nggak tahu teman-teman udah pernah pakai nggak yang Pet. Sekarang udah nggak aktif lagi. Instagram, YouTube, dan lain-lain untuk membuktikan bahwa mereka eksis. Kemudian proses generasi digital selalu mengakses dengan Google, Yahoo, atau mesin pencari lainnya. Kemampuan belajar jauh lebih cepat karena segala informasi ada di ujung jari. Kebebasan berekspresi, generasi digital cenderung ingin memperoleh kebebasan. Mereka tidak suka diatur dan dikekang, mereka ingin memegang kontrol, dan internet menawarkan kebebasan berekspresi. Bahkan zaman sekarang banyak orang yang lebih senang curhat di internet itu daripada curhat sama orang tuanya, sama saudaranya gitu ya misalnya. Jadi lebih senang
eh, curhatnya di sosmed. Kemudian privasi, generasi digital cenderung lebih terbuka, belak-belakan, dan berpikir agresif. Nah, semakin kalian banyak upload sesuatu di medsos, berarti semakin gak ada privasi buat kalian. Walaupun kalian hide dari orang-orang luar gitu, itu juga sama. Karena kalian menitipkan data kalian itu ke orang lain, yang kalian pun nggak tahu servernya dan posisinya ada di mana. Kayak kalian buka atau daftar Instagram misalnya, kalian kan masih nama, tanggal lahir, gitu, alamat email, atau kalau di Google ya kalian bahkan sampai masukin nomor HP khusus buat verifikasi misalnya. Itu kan jadi sebenarnya teman-teman nitipin data ke Google kan, atau ke Instagram misalnya. Ini kan induknya namanya Alphabet ya. Nah, kalian kan nggak tahu data kalian tuh pada akhirnya sama si Alphabet ini disimpannya di mana. Oke, nah ini zaman sekarang semuanya udah harus memang mulai untuk melek digital. Jadi di zaman serba cepat, sentuhan digital atau teknologi ini harus bisa teman-teman ikutin gitu. Memang harus melek gitu, melek digital. Ini contohnya nih, petugas mengamankan retribusi dari pedagang menggunakan karantina retribusi. Cuman jeleknya di Indonesia itu adalah nggak ada integrasi antar sistem. Jadi terlalu banyak aplikasi. Dan biasanya maintenance-nya juga kurang diperhatikan. Jadi bikin-bikin aplikasi tapi lupa kalau si aplikasi ini harus di-maintenance. Masyarakat informasi, jalur media massa, ini ada media massa atau cetak, elektronik, ada internet, sosmed, dan lain-lain. Jalur di masyarakat udah kurang berjalan. Karena biasanya di Indonesia jeleknya beda menteri, beda program. Nah, maka di masyarakat itu harus diperlukan pemberdayaan. Nah ini teman-teman kalau ada yang mau ikut PKM, pengabdian kepada masyarakat, bisa nih coba teman-teman bikin literasi supaya orang-orang yang awam terhadap teknologi bisa melek teknologi. Nah itu bisa. Jadi di kampus itu kan ada program ini ya, ada program apa namanya pengabdian masyarakat PKM. Nah itu silahkan coba diajukan. Akses pemberdayaan, nah, aktivitas mengakses media, penyeleksian, pengelolaan informasi, pendiseminasian, kemudian penyerapan informasi, pengembangan nilai tambah informasi, membentuk pemberdayaannya, fasilitas peningkatan kemampuan masyarakat terhadap informasi, fasilitas pengembangan proses diskusi dalam rangka pengelolaan informasi, fasilitas pengembangan implementasi informasi yang telah diakses. Pemberdayaannya itu kalau di masyarakat sekarang yang paling vital itu adalah harus melek huruf, melek informasi, melek peradaban, melek teknologi. Empat ini kuncinya. Makanya teman-teman ya coba coba ngulik-ngulik lagi nih. Sekarang tuh banyak job-job itu kayak tugasnya adalah uh, search engine automation kayak gitu. Jadi gimana caranya teman-teman kalau punya alamat website itu bisa terus di atas gitu. Itu kan memang ada caranya. Bahkan uh,
ranking ranking untuk ranking untuk eh, kampus ada namanya Webometric. Webometric itu adalah ranking yang didasarkan pada seberapa banyak kunjungan yang dilakukan sama orang lain terhadap situs website kita. Nah, Kim ini dibentuk oleh dari untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif. Nah, cuman tadi karena nggak ada sosialisasi yang masif, akhirnya nggak banyak orang yang tahu. Jadi kredit kelompok informasi masyarakat ini adalah sebenarnya program yang dibikin sama Kominfo, Kementerian Informasi. Tugasnya itu sebenarnya untuk mengelola informasi, mulai dari menyerap, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan mendiseminasikan informasi kepada pihak yang berkompeten, serta mengelola umpan balik. Kemudian mengembangkan kualitas SDM masyarakat di bidang informasi agar menjadi insan informasi yang dapat diandalkan. Menjembatani informasi antara masyarakat dan pemerintah dalam persebaran informasi dan penyerapan serta penerapan aspirasi. Nah, ini bisa akses informasi, diskusi informasi, implementasi informasi yang diperoleh, kemudian networking dan diseminasi itu seleksi pengelolaan dan penyebaran informasi. Ini contoh apa pakai URL gitu-gitu. Jadi slide ini saya dapat dari teman saya di Kominfo gitu, supaya untuk sekalian nge-share bahwa Kominfo ini punya nih program namanya KIM. Menyimpannya, nah ini uh, apa? Memang program KIM itu sendiri. Terus networking. Nah, ngomong-ngomong masalah networking ini, uh, kalau teman-teman ada yang masih belum punya LinkedIn, coba dibikin ya dari sekarang. Terus kalau yang diupload di LinkedIn, sebisa mungkin yang berhubungan sama dunia kerja atau dunia profesional. Karena kita nggak tahu rezeki kita datang dari mana, tapi banyak juga teman-teman saya yang dapat kerjaan dari LinkedIn. Silakan coba teman-teman bikin kalau emang belum punya. Ya, mungkin itu ya perkuliahan pada siang hari ini. Jadi minggu depan teman-teman UTS semoga lancar. Harusnya sih nggak susah mata kuliah teknik informatika. Nanti UTS saya yang susah tuh kalau udah berhubungan sama Sintel yang 3 SKS, nah itu baru teman-teman harus belajar itu. Kalau ini kisi-kisinya itu teman-teman ikutin berita yang update masalah teknologi informasi. Nah, nanti soalnya itu biasanya saya ngasihnya yang update. Jadi kalau teman-teman nggak baca berita ya susah buat ngisi jawabannya nanti. Tapi harusnya sih buat teman-teman nggak susah. Terus jangan lupa masalah jualan itu teman-teman harus rapi laporan keuangannya, terus di screenshot juga kalau teman-teman memang bikin status di WA terkait jualan atau bikin akun Instagram itu silahkan. Jadi semakin banyak teman-teman memanfaatkan media teknologi informasi itu semakin bagus buat teman-teman semua. Oke, mungkin itu nanti sorry ya sebelum UTS ini kita nggak pernah bisa kuliah offline, tapi insya Allah nanti setelah UTS kita akan adain kuliah offline karena jadwal saya di MRT mulai berubah nih di bulan Mei, jadi insya Allah bisa kuliah offline. Kalau kemarin-kemarin nggak bisa karena memang susah buat izin
cabut dari kantor. Makanya kuliah kita kebanyakan digeser ke malam atau ke hari libur kayak gini. Jadi saya apresiasi buat teman-teman semua udah meluangkan waktu buat kuliah pada siang hari ini. Nanti minta tolong Mas Arlan kayak biasa, minta tolong Siap, Pak. Siap. screenshotnya buat Siap. absensi. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak sedikit. Ya, silakan Mas. Terkait kisi-kisi, itu soalnya tentang berita-berita Pak. Beritanya termasuk apa aja Pak kira-kira Pak? Yang mengenai kayak gini aja, kayak misalnya nih, kenapa sih di Indonesia tuh kayak kita butuh buat bangun atau kerjasama dengan Apple atau Tesla kayak gitu Mas. Yang sebenarnya kalian dijawab pakai logika tuh bisa gitu. Jadi apa? Yang penting tahulah kenapa teknologi itu penting buat masyarakat zaman sekarang. Nah, kuncinya tuh di situ. Nah, cuma nanti isunya apa yang dibahas nanti kita lihatlah di soal UTS. Cuman kayak misalnya kenapa Tesla bisa berkembang begitu cepat gitu. Nah, kalian kan paling nggak tahu tuh, oh ternyata mobil Tesla itu yang beda sama teknologi yang lain adalah karena dia pionir untuk mobil listrik dengan kecanggihan atau kecerdasan buatan yang memang sebelumnya belum pernah ada di mobil-mobil yang lain gitu. Itu jadi salah satu pembeda hal-hal kayak gitu, Mas. berarti terkait teknologinya juga ya Pak? Ya, terkait Kalau teknologi. meliputi semuanya Pak? Enggak, ya terkait teknologi. Jadi baca aja yang hype, yang masalah, terutama isu-isu di nasional lah, gitu. Kayak tadi, kenapa Apple harus bangun di Indonesia, gitu. Terus kayak kenapa sih zaman sekarang, nah ini, kayak misalnya kenapa kemarin Pilpres itu buzzer itu jadi salah satu impact yang penting gitu. Salah satu yang impactful untuk mendongkrak suara capres kemarin kan masalah buzzer ya. Nah, itu kan berarti berhubungan sama medsos nih. Nah, kayak seberapa besar sih dampak medsos itu buat masyarakat zaman sekarang. Nah, itu kan sebenarnya teman-teman bisa tulis aja gitu. Nggak yang harus selalu baca berita. Cuman kalau teman-teman baca beritanya update, itu jawabannya akan lebih berkelas lah. Kayak gitu, Mas. Siapa? Apa tentang Kominfo gitu ada juga nggak Pak? Nggak Pak? Kalau Kominfo ya paling tadi, Mas, kayak impact dari korupsi gitu. Jadi impact dari korupsi itu apa sih dampak buruknya buat perkembangan teknologi di Indonesia gitu misalnya. Itu kan sebenarnya jadi ya korupsi kan merugikan gitu-gitu, teman-teman bisa jawabnya kayak gitu ya. Jadi soalnya Siapa? seputar kayak gitu doang. Penting Karena masuk nanti akal jawabannya Pak. ya, karena nanti nilai yang paling besar ya dari laporan kalian waktu ngejain yang usaha itu yang 100.000 itu. Siap Pak. Terima kasih Pak. Oke. Mungkin itu. Jadi nanti kalau kita setelah UTS ya, kita kuliah offline, nanti kita ngobrol lebih banyak. Saya harap teman-teman bisa juga sharing gitu. Apa sih kekhawatiran terbesar teman-teman tuh setelah nanti lulus. Itu kalau teman-teman nggak khawatir ya, saya yang takut malah. Saya khawatir Pak. Nah, itu makanya nanti kita kalau kuliah offline, kita cerita ya. Karena kalau online kayak gini tuh, saya kalau ngomong banyak, takutnya teman-teman bosen gitu. Siapa? Oke, mungkin itu saya izin pamit, soalnya harus ketemu sama manajer LRT Jabu. Mungkin itu ya, terima kasih atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Sore Pak.